Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. 15 menit kemudian, taksi berhenti tepat di depan gerbang rumah Revan. Dengan cepat, Bella keluar dari taksi membawa belanjaannya masuk ke dalam rumah setelah membayar taksi itu. Bella terus berjalan hingga tiba di depan pintu rumah Revan, lalu berteriak, "Assalamualaikum," teriak Bella tepat di depan pintu. Dan tidak lama kemudian, pintu pun terbuka. "Gak usah teriak, Zubaidah," ucap kesal dia, yang hanya dibalas cengiran oleh Bella. "Takut kalian gak denger," ucap Bella, lalu segera melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Dia menghembuskan nafasnya melihat hal itu, lalu kemudian menutup pintu dan mengikuti langkah Bella mendekat ke ruang tamu. "Halo Hana," ucap Bella dengan berlari kecil mendekat ke arah sahabatnya itu. Hana menoleh dan tersenyum senang, lalu bangkit dan mendekat pada Bella. "Bella," ucap Hana lalu mengambil sebiji buah di dalam kresek yang dibawa oleh Bella, kemudian kembali duduk di sofa. Bella terdiam melihat hal itu. Ia pikir Hana akan membantunya membawa kresek di tangannya, tapi ternyata sahabatnya itu hanya mengambil satu buah dan kembali duduk tanpa rasa bersalah. "Hahaha, sabar," tawa Dea lalu membantu Bella membawa kresek itu ke meja di depan sofa ruang tamu. "Kok kamu gitu banget sih, Han? Gak bantu aku, cuma ambil satu buah aja habis itu balik duduk lagi," ucap ketus Bella, yang kini duduk di sofa di hadapan Hana. "Kamu gak bilang sih kalau mau dibantu," ucap Hana, kemudian menggigit buah apel di tangannya. Tiba-tiba Hana terdiam, dan wajahnya berubah menjadi takut. "Kamu kenapa, Han?" tanya Bella dan Dea bersamaan, merasa aneh dengan raut wajah Hana yang tiba-tiba berubah takut. "Aku harus gimana, Bel? Dea?" tanya Hana, membuat kedua sahabatnya itu mengernyit. "Gimana apanya?" tanya mereka bingung. "Kak Kinara udah pulang kembali ke rumah," ucap Hana, dan sedetik kemudian terkejut saat mendengar suara cempreng Bella. "Apa?" teriak Bella, dan mendapat pukulan di kepalanya oleh dia. Bella mengelus pelan kepalanya, lalu kembali menatap Hana. "Han, kamu gak perlu khawatir, oke? Aku yakin kalau Om Revan gak akan ninggalin kamu. Percaya deh sama kita," ucap Dea menenangkan Hana. "Iya Dea, aku tahu kok Om Revan gak akan ninggalin aku. Tapi..." Hana menggantung ucapannya, membuat Bella dan Dea bertukar pandang satu sama lain. Han, kamu mau masak apa hari ini?" tanya Bella, memecah keheningan sesaat itu. "Ah iya, hampir aja lupa," ucap Hana dengan suasana hati yang sudah kembali membaik. "Ibu hamil memang beda," batin Dea dan Bella, menatap tidak percaya pada sahabatnya itu. "Ya udah, sekarang kita ke dapur," ucap Hana dan diangguknya oleh kedua sahabatnya. Dea dan Bella mulai mengeluarkan semua bahan dari lemari pendingin, mengambil sayuran yang akan mereka olah siang ini. "Nah, semuanya udah kelar. Sekarang kita bagi tugasnya," ucap Bella pada Dea dan Hana yang tengah memakai celemek mereka. "Hana kupas wortel dan kentang, habis itu potong-potong sesuai dengan apa yang kamu mau. Dan Dea potong-potong daging ayamnya. Ukuran kecil besar terserah kamu," ucap Bella, dan diangguknya oleh dua sahabatnya. Tunggu dulu. Aku dan Hana udah dapat bagian. Terus kamu ngapain?" tanya dia, dengan menunjuk ke arah Bella. "Liatin kalian," ucap santai Bella dan mendapat pukulan lagi di kepala. "Ya Allah, jangan pukul kepalaku terus kali Dea. Kalau otak aku bergeser dari tempatnya gimana?" tanya Bella dengan mengelus pelan kepalanya. "Biarin, sekalian jadi gila aja. Gak setia kawan banget sih. Masa cuma aku sama Hana aja yang masak?" ucap dia dengan melipat kedua tangannya di dada. Hana hanya dia melihat hal itu, sedang Bella menghembuskan nafasnya. "Kan aku gurunya. Aku yang ngajarin kalian berdua masak.
Masa aku juga harus ikut masak? Pelatih gak ada yang turun ke lapangan deh ya, ucap Bella seketika mendapat tatapan horor dari sahabatnya. Bentar, aku pakai celemek dulu, ucap Bella, dan meraih celemek yang ada di atas meja makan. Hana, Dea, dan Bella pun mulai kegiatan mereka. Di depan rumah Revan, mobil hitam berhenti dan kini keluarlah dua orang pria lalu berjalan mendekat ke arah pintu utama. Gavin menatap sahabatnya itu dengan malas, lalu melirik pada arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Jam baru menunjukkan pukul 1 siang. Firza mengetuk pintu rumah Revan berkali-kali, hingga terdengar suara teriakan dari dalam. Suara yang membuat dua orang itu saling menatap satu sama lain. Pintu terbuka, membuat mata Gavin membulat sempurna. Dia mengerjapkan matanya beberapa kali saat melihat Firza dan Gavin di depan pintu. "Om, ngapain di sini?" tanya dia, dengan mencoba menghindari tatapan mata Gavin padanya. "Kamu yang ngapain di sini?" Firza malah balik bertanya pada keponakannya itu. "Kan ini rumah teman dia, Om. Jadi wajarlah dia ada di sini di hari libur," ucap dia, dan tersentak saat mendengar suara dari dapur. Dia segera berlari kecil ke arah dapur, diikuti oleh Firza dan Gavin. Mereka bertiga terdiam saat tiba di dapur dan mendapati Bella yang memasang raut wajah mengenaskan. "Kamu kenapa, Bel?" tanya dia, lalu berjalan mendekat ke arah Bella dan Hana. Gavin dan Firza memilih diam di ambang pintu dapur, tanpa berniat masuk. "Tangan aku kena cobek," ucap Bella dengan memperlihatkan telunjuknya yang terasa cenat-cenut karena terkena cobek. Niat hati ingin memberikan contoh pada Hana, cara mengulek rempah menggunakan cobek, malah tangannya yang menjadi korban kekejaman cobek batu itu. "Lah, salah kamu sendiri sih," ucap dia, sedang Firza berusaha menahan tawanya. Gavin melirik sahabatnya itu, lalu menggelengkan kepalanya. Dia baru mengetahui jika Firza ternyata lebih kejam dari Bella. "Karma," batin Firza dan menatap ke arah Bella. Om Gavin, Om Firza," ucap Hana yang terkejut melihat Firza dan Gavin. Bella seketika menoleh pada pintu dapur dan membulatkan matanya saat melihat Firza di sana. "Halo Hana," sapa Gavin dan Firza. "Kamu mau masak?" tanya Firza yang ditujukan pada Hana. Tapi yang menjawab malah Bella. "Udah tahu malah nanya. Gimana sih, Om?" ucap kesal Bella, menyalurkan rasa sakitnya lewat kekesalannya. Firza mengabaikan ucapan Bella, lalu melangkah masuk ke dapur. Gavin masih terdiam di ambang pintu dapur, menatap kondisi dapur yang terlihat kacau. "Butuh bantuan?" tanya Gavin, membuat semua pasang mata menatap ke arahnya, kecuali Firza yang berada di depan lemari pendingin, mengambil air dingin untuk ia minum. Om bisa masak?" tanya Bella, dan Gavin menganggukkan kepalanya. "Alhamdulillah, yaudah Om, ajarin nih 2 orang masak, aku gak bisa, tangan aku masih sakit," ucap Bella dengan menatap Gavin. Gavin menoleh ke arah Dea yang terdiam, terus berusaha untuk tidak menatap mata Gavin. "Oke, kamu keluar aja obatin tangan kamu. 2 orang ini serahkan padaku," ucap Gavin, membuat Bella berbinar senang. Bella dengan cepat melepas celemeknya, lalu memberikannya pada Gavin dan mendekat pada Firza, lalu mengambil air dingin di tangan Firza, menuangnya ke gelas dan membawanya keluar dari dapur. Firza terdiam melihat hal itu, lalu muncullah sebuah ide di kepalanya.